Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun dan dimanapun Jagbir pemilih berada. Berjumpa lagi dengan podcast KPU Kabupaten Tegal, Moci Karondopok. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang teman Dopok ya, teman Dopok atau teman untuk mengobrol yang tentunya tidak kalah seru daripada episode-episode sebelumnya. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arif Maulana. Di sini selaku sebagai host, dan di tengah kita, di depan saya lebih tepatnya sudah hadir Mbak Winda Alia Safira. Halo. Halo Mbak Winda, gimana? Apa kabarnya Mbak Winda? Alhamdulillah baik, walaupun pusing ya, karena udah kelas 12 mas. Oh iya, kelas 12. Kemarin juga sempat sakit katanya ya. Iya benar. Kebetulan sama juga sih dengan saya, jadi sempat batuk, flu gitu. Oh Mbak. iya. Gila nih. Lagi usum kayaknya mas. Iya bener, lagi banyak lah ya, Lagi banyak, iya. yang sakit gitu, apalagi flu, batuk, kayaknya lagi musim gitu Mbak. Iya, lagi kan ini juga cuacanya juga dingin gak sih? Jadi Iya. kayak mungkin faktornya gitu ya, faktor pemicunya. Bener bisa jadi nih. Win. Iya benar. Oke, berarti Winda ini sekarang ketua OSIS ya berarti? Iya benar. Saat ini aku lagi menjabat sebagai pimpinan OSIS di SMA 1 Slawi periode 2024-2025. Which is sebentar lagi aku akan purna nanti pada bulan Agustus berarti aku purnanya. Oh bulan Agustus, berarti pergantian ini ya, Iya. pergantian kepengurusan. Iya benar, reorganisasi. Kalau yang aku lihat juga sebelumnya berarti sekretaris. Iya benar. Sekretaris. Dulu aku pas kelas 10 itu menjabat sebagai sekretaris OSIS selama 1 periode, kemudian aku melanjutkan di pimpinan OSIS. Oh jadi pimpinan OSIS, Iya. berarti sekretaris, terus berarti sebelumnya juga ketua OSIS juga waktu SMP kayaknya kalau Iya. aku lihat. Jadi Kayak, track record aku tuh memang kebanyakan adalah OSIS. Jadi kayak aku tuh mulai berorganisasi, belajar berorganisasi itu dari SMP. Itu tuh awalnya pas kelas 7 aku daftar di seksi bidang 10, yang mana seksi bidang 10 itu menaungi terkait dengan bahasa. Jadi kemampuan berbahasa Inggris gitu di SMP 1 Slawi. Kemudian pas kelas 8-nya itu aku alhamdulillah diamanahi sebagai ketua OSIS di SMP 1 Slawi gitu. Jadi pas lagi SMA itu ke bawah nih, masih ke bawah Oke, gitu. masih ke bawah Iya. OSISnya ya. Berarti kalau misalkan udah ikut OSIS, ikut kepengurusan dari sekretaris, jadi ikut OSIS, berarti udah gak terlalu asing dengan demokrasi ya, karena kan Iya, benar. kayaknya pemilihan OSIS juga ini ya secara berarti kan anak siswa-siswanya tuh memilih kayak iya. one person one vote gitu ya, jadi Iya, satu orang betul. tuh ya voting gitu. Voting untuk memilih siapakah pimpinan OSIS selanjutnya. Oke. Tapi kalau misalkan kalau Winda sendiri pas pilkada sebelumnya nih berarti 2024 entah itu pemilihan presiden atau pilkada ke pemilihan gubernur dan kabupaten pemilihan ya bupati itu Iya. udah milih atau belum gitu? Kebetulan belum, karena pada saat itu pas lagi pemilihan pilpres ataupun pilkada kemarin, aku tuh belum umur 17 tahun, Mas. Jadi masih 16. Bahkan sekarang juga masih 16 OTW ke 17. Sekarang masih 16. Iya, 17-nya masih 16. berarti terhitung kapan nih? Terhitung November nanti, tanggal 29 November. Oh November. Berarti Iya. nanti untuk milih pertama kali pas pemilu pilkada itu berarti kemungkinan nanti 2029 ya Iya, baru betul. milih ya. 2029 saya baru milih. Oke. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya mungkin udah nggak asing lagi ya, dan karena menurut aku pribadi ya, karena misalkan aku sendiri kalau misalkan terkait dengan OSIS ini kadang aku merasa lah aku sih lebih mending udahlah aku belajar aja lah, nggak mau ikut-ikut OSIS lah, karena ada beberapa yang menganggap ini ribet nih OSIS ini iya. nanti harus kumpul harus ini. Iya, Nah benar. kalau Winda sendiri apa nih yang ngebuat tertarik untuk jadi ketua OSIS? Oh, jadi gini, awalnya emang aku itu hidup di keluarga yang mendukung seluruh kemampuan ataupun skill yang aku milikin. Jadi memang pada awalnya sebelum aku tertarik join ke OSIS, aku tuh memang
salah satu anak yang suka bersosialisasi. Jadi aku tuh bisa dibilang kalau Gen Z sekarang tuh ekstrovert ya, ngomongnya ya ekstrovert. Ekstrovert ketahuan sih. Iya benar ekstrovert. Jadi aku tuh apa ya, dari kecil, bahkan dari aku SD, aku tuh udah sering banget diamanahin sama guru aku untuk jadi pembicara di sekolah, entah itu MC atau aku diikutkan lomba-lomba terkait dengan yang bercerita, aku bisa pidato dan lain sebagainya. Itu tuh dimulai dari diasah pada saat aku SD. Kemudian pas lagi SMP, aku tuh ternyata baru tahu kalau di SD kan dulu nggak ada yang OSIS gitu kan Mas. Maksudnya aku tuh belum tahu ternyata tuh di SMP ada organisasi yang mewadahi anak-anak yang memiliki skill seperti kita kayak gitu. Nah makanya pas SMP aku mengetahui OSIS, kayaknya ini cocok deh. Iya kayaknya ini cocok deh buat aku. Akhirnya pas SMP itu aku coba daftar, namanya juga masih kecil ya Mas, maksudnya kayak masih belia banget lah kelas 7 itu. Aku coba daftar OSIS, terus aku ambil komunikasi dalam bahasa Inggris tadi Sekbi 10. Terus pada saat aku jalanin kok iya ya ternyata enak ya, maksudnya berada dalam lingkup cocok OSIS. Gitu. Iya, berada dalam lingkup OSIS yang memang di situ tuh menampung semua skill aku. Terus habis itu di OSIS aku diajarkan banyak life skill lainnya yang aku nggak dapatkan di kelas. Jadi aku berpikir untuk kayaknya tuh aku harus one step lebih daripada tahun sebelumnya nih. Dan alhamdulillah aku di kelas 8 aku diamanahin jadi ketua OSIS di SMP 1 Slawi. Begitupun dengan di SMA. Awalnya memang mungkin beberapa orang itu mikir ya kalau misalkan OSIS itu nanti kamu tuh akademiknya bakal terbengkalai gitu. Tapi di sini aku mau pengen kasih tahu ke orang-orang aslinya tuh enggak loh. Kalau misalkan kamu punya time management yang bagus, yang baik, itu tuh enggak, kamu bisa menepis segala omongan-omongan itu. Karena memang pada akhirnya kan kalau misalkan kita jadi pengurus OSIS itu ada tugas tambahan yang diberikan di luar kelas kan. Nah, malah menurut aku tuh OSIS dengan kita join organisasi dan lain sebagainya itu tuh melatih kita, membentuk karakter kita untuk bisa yang namanya prioritas. Jadi kita menentukan skala prioritas gitu. Kita menentukan skala prioritas, kemudian kita juga bisa lebih mengenal yang namanya time management. Itu tuh semuanya diajarkan di OSIS. Makanya di SMA itu banyak teman-teman aku yang dulu SMP, yang dulu sepengurusan sama aku, terus pas lagi SMA aku tanyain, kalian daftar OSIS enggak atau daftar organisasi lain enggak? Mereka itu jawabnya enggak. Hanya karena mereka itu ingin fokus di akademik kayak gitu. Hanya ingin mereka fokus di akademik, akhirnya mereka tuh meninggalkan organisasi OSIS seperti itu. Nah, padahal aslinya nggak kayak gitu. Asalkan kita mau belajar tentang yang namanya time management, kemudian gimana caranya kita memprioritaskan suatu hal terlebih dahulu, kita bisa membagi waktu, itu insya Allah aman. Karena selama aku jadi kepengurusan di OSIS SMA ini, itu aku juga merasa aman-aman aja. Mulai dari aku menjadi sekretaris 2 OSIS sampai dengan aku jadi ketua OSIS lagi di SMA, aku juga merasa it's fine gitu. Aku fine aja di OSIS, aku nggak merasa terbebani. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai pekerjaan kita, terutama di jabatan kita sendiri di OSIS gitu. Ya benar-benar. Jadi ya memang masih bisa kalau ada kalanya memang harus mengerjakan tugasnya kapan, ininya kapan. Iya, tapi kan itu juga berkala loh Mas. Maksudnya nggak setiap hari kan kita melakukan kegiatan dispen, mungkin keluar dari kelas, atau kita setiap hari nganu kegiatan, ngurusin kegiatan dan lain sebagainya. Itu enggak, itu berkala kok. Pasti dalam 1 tahun itu hanya sekitar 5-7 kali lah kita kayak gitu. Dari dispen-dispennya. Iya. Nah, kalau misalkan nih terkait sama proses dari awal pendaftaran untuk jadi mau mencalonkan diri jadi ketua OSIS ini bagaimana? Kalau misalkan kita lihat ke entah itu pilkada pemilu kan pasti tadi ada pendaftaran, habis pendaftaran nanti ada masa kampanye, nanti ada misalkan kayak ada debat publik, ada terus nanti baru pemilihan. Nah, kalau misalkan dari OSIS sendiri tuh gimana sih? Ini aku cerita based on my true story ya. Pas lagi jadi pimpinan kemarin, maksudnya pas OTW nih aku pengen mencalonkan diri jadi pimpinan. Jadi pastinya kalau misalkan dari kami itu ada yang namanya Komisi Pemilihan Pengurus OSIS dan MPK atau disingkat dengan KPPOM. Jadi itu tuh isinya panitia-panitia yang akan melangsungkan kegiatan pemilihan dari calon ketua OSIS dan calon ketua MPK. Nah, di kegiatan KPPOM
ini kita awalnya mencari nih anak-anak kelas 11 mana anak yang deserve untuk dicalonkan di nanti pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK dan mana yang enggak. Nah, itu nanti disaring. Kita biasanya teknisnya itu nanti awal-awal kita ambil 10 besar. Jadi 5 OSIS dan juga 5 MPK. Nah, kemudian nanti kita pangkas lagi, Kak. Kita pangkas lagi jadi 6. Jadi nanti dari 3 OSIS, 3 MPK kayak gitu. Jadi apa sih yang dicalonkan nanti pada saat pemilihan itu adalah 3 kandidat dari OSIS dan 3 kandidat dari MPK. Nah, kalau misalkan aku kemarin sebelum kita melaksanakan adanya pemilihan pemilihan yang nyoblos-nyoblos gitu, itu tuh kita melaksanakan yang namanya ini dulu, kampanye. Kita mengkampanyekan, kita bikin program kerja. Nah, gimana caranya orang-orang itu tuh mempercayai program kerja kita dengan cara apa? Dengan cara kampanye. Nah, ada 2 masa kampanye. Kampanye yang pertama itu tuh secara langsung. Jadi kita itu memaparkan kepada orang-orang di sekolah secara langsung dalam 1 hari. Dan juga ada masa kampanye lewat online. Biasanya itu nanti ada grup tim sesnya atau tim suksesnya gitu. Jadi nanti mereka yang akan membantu kita, maksudnya seluruh informasi yang akan kita laksanakan itu tuh nanti akan terdengar sama mereka gitu. Nah, pertama-tama untuk step yang pertama itu biasanya emang kampanye yang secara langsung. Jadi kampanye yang secara langsung itu dilakukan dalam 1 hari, dimana nanti kita berenam ini tadi yang 3 OSIS dan 3 kandidat MPK itu tuh disatukan dalam 1 lapangan. Biasanya itu kita laksanakan ketika ada kegiatan sekolah gitu. Misal pada hari itu ada senam. Dan nanti benar. Jadi nanti setelah senam itu tuh nanti kita akan ada kegiatan yang namanya itu tadi kita semua dengerin, menyimak kampanye dari ke-6 kandidat ini gitu. Terus habis itu nanti kita satu-satu kita majunya kayak mengkampanyekan visi kita apa, misi kita apa, program kerja kita apa yang membuat kita unggul, terus apa benefit yang akan mereka rasakan ketika mereka memilih kita menjadi pimpinan. Kalau aku sih pada saat kemarin itu aku punya taktik juga sih, gimana caranya mereka itu tertarik dengan aku gitu. Nah, ini tuh salah satunya dengan cara mengkampanyekan secara online di sosial media. Nah, ini kita masuk ke kampanye yang kedua. Masa kampanye kedua itu cara online. Jadi setelah pada hari itu udah selesai, itu tuh sejujurnya sudah dibarengi dengan kampanye online juga sih. Jadi kita bersama-sama bikin grup tim ses. Nah, di grup tim sukses itu tuh isinya kayak teman-teman kita dari SMA 1 Slawi, itu dari beberapa angkatan. Mungkin ada yang adik kelas, ada yang seangkatan ataupun dan juga kakak kelas. Nah, fungsi dari grup tim ses itu adalah ketika kita ingin menyampaikan informasi dan lain sebagainya, kita tuh bisa menyampaikan lewat grup tim ses itu. Nah, di grup tim ses itu aku juga menggandeng beberapa teman-teman aku juga di angkatan, entah itu adik kelas, angkatan ataupun kakak kelas yang tadi aku mention juga, itu tuh untuk bersama-sama kita itu bikin yel-yel kayak gitu. Soalnya mereka kan emang anak muda itu semangat ya, masih pada semangat gitu. Jadi mereka tuh kalau misalkan suruh bikin yel-yel gitu, oke, gas gitu. Terus itu aku suruh, nanti kalau misalkan aku pas lagi ini kampanye, kalian teriak ini, nanti kalian ini ya gitu. Jadi support, support. Jadi aku tuh kayak memberikan instruksi, istilahnya kayak gitu di grup itu. Kemudian aku tuh juga kayak lebih suka di grup tim ses itu aku jadiin untuk sharing-sharing supaya mereka itu lebih dekat, lebih kenal dengan aku kayak gitu. Jadi membuat mereka percaya itu juga penting dalam kegiatan pemilihan itu. Jadi mereka tuh bakal bisa mengenal, oh inilah pimpinan aku yang selanjutnya. Mereka tuh ternyata orangnya kayak gini loh. Iya, kayak gitu sih paling. Terus dari situ nanti setelah kampanyenya itu akan ada pemilihan. Nah, baru pemilihannya ini tuh secara langsung oleh warga sekolah. Tapi sebelum pemilihan itu akan ada yang namanya masa tenang. Jadi di masa tenang itu kita benar-benar nggak ada yang boleh kampanye sama sekali, tidak ada yang boleh, bahkan supporter kita pun juga dituntut untuk tidak menyuarakan terlebih dahulu kamu bakal milih siapa, kamu support siapa, kayak gitu. Jadi di masa tenang itu tuh kita full udah hening. Jadi masa istirahat, kita yang istirahat ini calon pimpinan OSIS dan MPK-nya, terus para supporter kita juga istirahat, istilahnya kayak gitu. Nah, nanti baru kita gongnya itu pada saat pemilihan. Pas proses pemilihan. Pas proses pemilihan. Tentunya proses pemilihan itu juga kita mendata nih, panitia data dulu anak
kelas 10 ada berapa, anak kelas 11 ada berapa, terus ada kelas 12 itu berapa. Kemudian setelah didata sekian ratus orang itu tuh nanti akan kita cek kehadirannya ketika mereka itu melakukan pemilihan. Biasanya kan kalau misalkan mau coblos itu isi kehadiran. Iya, benar. Dan nanti kita yang mau coblos itu tuh biasanya tanda tangan gitu loh Mas. Tanda tangan. Terus itu kalau misalkan udah kita kasih kartu ini tentang coblosnya itu, kertas coblosannya, baru mereka diarahkan ke bilik suara. Di bilik suara. Iya benar. Di bilik suara itu mereka suruh nyoblos. Setelah itu nanti dilipat lagi, kita masukkan ke dalam ini kotak suaranya. Habis itu kita ini deh, apa sih kayak masukin ke tinta ya, biar buat tanda biar ini. Betul. Ya, sebetulnya walaupun Winda ini belum pernah merasakan pilih secara langsung ya, maksudnya kelas pemilu, pilgub gitu, tapi di sekolah pun udah merasakan dan kurang lebih memang sama sih. Kalau di ini juga nanti ada masa tenang juga, ada proses kampanye juga, hampir sama sih sebetulnya. Jadi yang penasaran tuh, tadi kan berarti calonnya ini harus udah ada di dalam ini ya, udah masuk ke, tadi kan yang 6 calon itu harus dari OSIS. Atau kita misalkan kita nggak gabung OSIS terus mau nyalonin tuh bisa nggak sih? Bisa kok. Oh bisa ya? Sebetulnya bisa-bisa aja karena pengalaman dari tahun lalu kakak kelas aku yang tahun lalu itu tuh sebetulnya dari 6 kandidat itu tuh dipilih berdasarkan nilai yang paling tinggi ketika mereka itu melakukan tes wawancara, terus tes tertulisnya, dari mulai tes tertulis, wawancara, kemudian ada tes bidang dan lain sebagainya, itu tuh mereka nilainya sempurna. Makanya mereka itu bisa kepilih 6. Nah, nilai sempurna itu tidak ditentukan mereka itu dulu dari pengurus lama ataupun dari pengurus baru kayak gitu. Yang penting yang emang nilainya tinggi sih itu harus ada. Jadi kita maju ke kandidat 6 besar itu tuh sudah dapat dipastikan kita tuh peraih nilai tertinggi di proses sebelum-sebelumnya. Oke, berarti belum kayak nggak harus dari ikut sebelumnya, ikut OSIS sebelumnya. Iya, nggak harus. Iya, jadi yang dulu mungkin kelas 10-nya tidak ikut OSK, OSIS dan EPK, maksudnya kayak mereka commoner gitu kan, Mas, pelajar biasa. Itu mereka bisa kalau misalkan nanti kelas 11 misal daftar, terus ternyata mereka alhamdulillahnya dapat nilai paling tinggi dan mereka juga siap untuk dicalonkan jadi pimpinan kayak gitu ya. It's okay kalau kamu mau maju gitu. Benar, tinggal kalian siapin visi, misi sama prokernya. Yang gitu. penting udah dinilai sama tadi ya, komisi tadi ya. Iya benar, KPPOM. Oke. Yes. Gini kan, berarti kan tadi ada kesadaran berdemokrasi ya, berarti dari selain dari yang yang mencalonkan, jadi yang lain kan harus milih. Kita juga harus harus meningkatkan kesadaran mereka bahwa ayo dong ikut berpartisipasi dong dalam pemilihan ini. Nah, terus kalau menurut Winda sendiri nih, kegiatan seperti apa ini bisa di dalam misalnya pemilihan OSIS ataupun nanti menurut Winda sendiri ya, entah nanti untuk pemilihan untuk pemilu atau pilgub atau pilkada, untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan teman-teman pelajar nih, menurut Winda sendiri itu seperti apa, atau adakah kegiatan yang sudah dilakukan oleh di sekolah terkait kesadaran politik ini? Kalau untuk kesadaran politik ya Mas, kesadaran politik itu nih aku mau cerita, ini juga salah satu program dari sekolah aku. Jadi di SMA 1 Slawi itu ada yang namanya P5 ya, jadi kegiatan P5, di kegiatan P5 itu kita ada yang namanya kegiatan untuk berdemokrasi. Jadi itu kita tuh diajarin gimana caranya kayak berdemokrasi yang baik, gimana caranya jadi rakyat yang akan melakukan demokrasi nanti ke depannya. Itu tuh kita diajarin di kegiatan P5 itu. Jadi di kegiatan P5 itu tuh ada yang namanya tadi demokrasi. Kita itu diajarin pertama-tama kamu tuh harus tahu apa itu demokrasi, kemudian cara menumbuhkan demokrasi itu gimana, terus habis itu contoh-contoh berdemokrasi gitu gimana, sampai nantinya akan ada kegiatan yang namanya kita itu main role play, Mas. Jadi role play ketika kita itu melaksanakan pemilu ataupun pilpres nantinya secara langsung gitu. Tapi itu tuh dilakukan oleh kami para siswa-siswi per kelas. Jadi dari kelas 10.1 sampai kelas 10.9 di ruang kelasnya masing-masing. Jadi nanti kita itu seolah-olah kita itu akan memilih seorang presiden. Nah, dalam kegiatan itu tuh role play itu ada juga nanti kita berbagi peran. Ada yang tugasnya sebagai panitia mungkin, KPU-nya, Bawaslu-nya juga ada. Terus habis itu ada yang
jadi ininya apa sih, kandidatnya, calon pemimpinnya, terus habis itu nanti ada pemilihnya. Terus nanti kita juga bikin alat-alat yang kayak bilik suaranya kita bikin sendiri dari kardus bekas gitu. Jadinya menurut aku itu udah cukup untuk merangsang mereka itu untuk oh iya ternyata demokrasi itu kayak gini. Dan kita tuh juga di kegiatan P5 itu diajarin bahwasanya mana sih yang nggak boleh, mana itu hal-hal yang harus dihindari ketika kita berdemokrasi. Contohnya misal ada golput, terus money politik, itu kan juga dilarang ya ketika sedang proses pelaksanaan pemilu, pilpres ataupun pilkada kayak gitu. Kita tuh juga diajarin. Jadi memang menurut aku itu tuh udah cukup untuk memantik anak-anak yang oh iya berarti aku mana yang harus aku hindari dan mana yang harus aku jalankan ketika aku nantinya berumur 17 tahun dan melaksanakan pemilu, pilkada ataupun pilpres kayak gitu. Terus habis itu ada juga sih kalau menurut aku sendiri ya as a Gen Z aku tuh sebelumnya supaya mereka itu sadar gitu kan ya akan oh iya pemilu, pilkada, pilpres kayak gitu itu sebetulnya penting. Itu tuh kita harus mengetahui, pertama kita ketahui dulu apa sasaran kita itu siapa yang akan kita sasar gitu. Kita cari kan kita sasarannya itu sekarang Gen Z ya, para muda-mudi itu. Gimana caranya kita itu melakukan pendekatan ke mereka, misal pendekatan dengan tadi sosial media ataupun kita bikin sesi yang menarik untuk mereka itu berarti menarik mereka untuk mengetahui apa itu tentang demokrasi dan lain sebagainya kayak gitu sih Kak. Oh iya benar-benar. Berarti kegiatan P5 ini itu kegiatan baru ya atau itu inovasi dari Semansawi atau memang sekarang sudah ada kegiatan baru tuh P5? Iya. Kalau kebetulan waktu aku masih SMA juga kayaknya kegiatan itu masih belum ada gitu. Oh iya. Kalau P5 itu tuh kebetulan dari Menteri Pendidikan kita yang kemarin. Oh yang baru ya berarti? Bukan yang baru, berarti Pak Nadiem. Oh Pak Nadiem Makarim, iya. Itu tuh merumuskan sebuah kegiatan P5. Jadi kurikulum sekarang ini di kurikulum Merdeka itu nggak hanya melulu tentang pelajaran, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang menunjang pelajaran tersebut. Contohnya tadi P5. Nah P5 ini tuh ada beberapa macam gitu loh Mas. Kayak ada tadi tentang demokrasi, terus nanti ada tentang teknologi juga, ada kewirausahaan, dan nanti di masing-masing temanya ini kita itu kayak ada part untuk melaksanakan aksinya. Contohnya tadi kalau demokrasi itu kita bermain role play, kalau kewirausahaan nanti kita jual barang kayak gitu. Berarti ada praktek langsungnya ya, berarti sudah lumayan udah bagus ya. Benar-benar. Nah kan misalkan itu tadi kamu bilang misalkan kita misalkan sebagai Gen Z kita harus tahu informasi-informasi kayak gitu. Nah kalau informasi terkait dengan pemilu, pilkada yang biasanya Winda dapat ini biasanya terlihat di mana nih yang terkait dengan pemilu pilkada ya yang udah sering info-infonya biasanya lebih didengar di mana kalau dari Winda sendiri? Kalau aku sendiri itu biasanya informasi-informasi tentang pemilu pilkada itu kan biasanya paling sering itu dari sosial media Mas, malahan sosial media contohnya kayak TikTok, Instagram, terus X atau Twitter itu kan juga banyak kan orang yang mengulas terkait dengan ini bentar lagi nih ada pemilu, ada pilkada, ada pilpres. Nah itu tuh biasanya informasi yang paling banyak aku dapatkan emang dari sosial media itu. Tapi perlu diketahui ya, perlu digarisbawahi bahwasanya nggak semua hal-hal yang beredar di sosial media itu tuh kan kayak bisa jadi ada hoaxnya kan, bisa jadi ada bumbu-bumbu untuk mengadu dombanya kan. Nah itu makanya perlu hati-hati. Dan menurut aku sendiri, walaupun kalian itu mungkin teman-teman di sini dapat informasi dari sosial media itu jangan langsung percaya. Jadi kita harus ulas dulu. Nah ulasnya itu maksudnya kita itu harus identifikasi emang beneran kayak gini enggak, kita dapat informasi tentang pemilu, pilkada, pilpres itu bener enggak terkait dengan kayak gini. Menurut aku lebih baiknya teman-teman cross check dulu juga di website yang udah emang yang resmi. Contohnya kan KPU juga punya website kan, kemudian ada Bawaslu juga ada websitenya sendiri. Kemudian biasanya kita tuh kalau lihat berita yang akurat, faktual itu kan ada kayak detik.com, kompas.com, udah banyak kan Mas sekarang yang kayak website yang udah akurat gitu. Terverifikasi juga pasti beritanya. Iya benar. Menurut aku kayak gitu sih. Nah sebagai Gen Z ibaratnya menurut Winda sendiri lebih tertarik dengan konten yang seperti apa? Misalkan entah lebih suka video atau lebih suka artikel bacaan atau lebih suka dengerin suara entah itu podcast atau apa. Atau menurut
Winda sendiri nih sebagai Gen Z lebih tertarik dengan konten yang seperti apa? Konten edukasi yang seperti apa? Oh ya, kalau aku pribadi dan mungkin ini mewakili teman-teman aku juga ya Mas, kayak di SMA 1 Slawi, mereka itu paling suka sama yang namanya aplikasi kayak TikTok, Shorts, Reels gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan memang mau menyebarkan informasi secara akurat ke Gen Z itu tuh lebih gampang untuk disampaikan lewat aplikasi-aplikasi tadi, video pendek yang mana seperti TikTok, Reels ataupun Shorts, karena memang di zaman sekarang ini anak-anak kan emang lagi boomingnya ya main TikTok gitu, Velocity apa. Iya benar. Iya, jadi menurut aku kayak lebih gampang kalau misalkan untuk interaksi ke Gen Z itu ya lewat TikTok sih. Tapi kalau aku pribadi sendiri aku juga suka baca. Jadi iya sih. Jadi kalau misalkan baca tuh lebih kayak lebih merasa oh iya kayak gini, lebih tahu aja gitu kalau misalkan baca, apalagi kan kalau di bacaan itu pasti dijelaskan secara spesifik kan. Iya benar, lebih detail, jadi kita kayak lebih bisa mengerti gitu. Iya, kalau aku pribadi gitu sih. Dan misalkan sekarang memang udah ada ini ya perubahan tren, kayak misalkan dulu tuh lebih sering YouTube video panjang, tapi kan sekarang mungkin lebih tertarik dengan ya kayak tadi video-video pendek gitu, jadi itu bisa lebih menarik kali ya kalau misalkan dari video juga, karena mungkin ya orang kayak tadi nggak semua orang yang ya hobi baca lah inilah, tapi kalau dari video mungkin tertarik, apalagi biasanya kayak apa sih hooknya dapet lah, ininya dapet, clickbait atau apa kan bisa dapet, itu sih lebih ini ya. Dan untuk Jakwir pemilih nih, bisa agar tidak ketinggalan info juga terkait dengan pemilu, terkait dengan kepemiluan, bisa di follow media sosial kita, ada di Instagram, Facebook, atau bisa lihat di YouTube kita juga ada di @kpu Kabupaten Tegal, atau juga bisa mengunjungi website kita di kabupatentegal.kpu.go.id. Tuh. Oke, lanjut lagi nih untuk Winda. Kalau misalkan dari kamu sendiri nih, pernah denger nggak atau pernah lihat atau mungkin pernah denger ya ada isu-isu menarik atau isu-isu yang terdengar terkait dengan pemilu atau pilkada nih sebelumnya? Berarti pas pemilu kemarin ya? Iya, pemilu kemarin aja. Oke. Mereka itu menawarkan berupa benefit, berupa ya kalau Mas tahu kan di sini udah booming banget ya, kental banget sama yang namanya money politik. Nah itu mereka tuh menawarkan benefit kayak misal nanti kalau ada acara kita yang ini deh, kita bisa jadi kita bisa biayai kalian mau ada acara, mau ada ini itu. Nah itu money politik. Terus kalau misalkan itu isu yang pertama ya yang aku denger secara langsung. Orang kan kalau misalkan golput artinya mereka tidak ikut andil dalam memilih kan. Iya, mereka itu nggak ikut andil, mereka nggak memberikan suara mereka gitu. Dan menurut aku itu eman-eman aja sih. Kamu udah tinggal di Indonesia, udah diberi kebebasan untuk berpendapat, kebebasan memilih juga. Kamu bisa berdemokrasi karena negara Indonesia kan negara demokrasi ya. Kamu bakalan suara-suara kamu tuh didengar oleh para pemerintah gitu mungkin, dan lain sebagainya. Nah menurut aku tuh ketika kamu sudah diberi hak ataupun kebebasan seperti itu, walaupun memang kita nggak tahu ke depannya gimana, apakah itu hal tersebut akan direalisasikan atau tidak kan kita juga tidak tahu, bukan waktunya kita untuk menjustifikasi dan menghakimi kan Mas. Tapi ketika kamu diberi hak itu tuh deserve kamu tuh ambil aja, maksudnya kayak ya udah kamu diberi kebebasan memilih ya kamu memilih berdasarkan objektivitas seperti itu. Jadi bukannya kamu tuh malah bangga aku tuh golput loh, kamu golput tuh nggak perlu dibangga-banggain ke media sosial gitu kan. Iya benar, soalnya mereka kayak ini kayaknya nggak ada yang bagus nih, nggak ada yang bagus. Iya benar, mereka pikir kayak diri aku paling bagus. Iya mungkin ya, menurut mereka kayaknya aku lebih bagus deh, padahal kayak kemarin ya misalkan udah ada 2 calon atau 3 calon ya, mereka berdua, mereka bertiga ya pasti udah calon terbaik di bangsa ini kan, tinggal dipilih aja. Yang terbaik aja. Makanya aku tuh kayak rada keselnya tentang isu kemarin tuh ya itu para Gen Z yang mereka itu akhirnya memilih untuk tidak memilih gitu. Mengglorifikasi golput lah. Aku golput nih, aku bangga. Kalaupun memang menurut mereka itu menurut aku nggak ada yang ideal dan aku pengen golput, itu tidak perlu disuarakan di media sosial karena itu
ya keep in yourself aja gitu, kayak gak usah lah kamu untuk masalahnya Mas, yang bikin aku greget itu mereka tuh kayak mempersuasi orang-orang untuk ikut golput, padahal kan kayak mungkin awalnya orang yang kayak aku udah srek nih, udah tetap sama paslon A, terus itu kayak ada dengar-dengar paslon A itu kekurangannya ini, aku sih mending golput. Nah mereka kan bisa aja kepersuasi kan, mereka bisa aja kayak keajak ke orang yang apa mengglorifikasi mereka ini kan, apa golput dan lain sebagainya. Itu sih aku nggak suka sih. Nah kan berdasarkan tadi isu-isu yang sudah Winda alami dan Winda dengar, mungkin Winda juga udah ngerasa isu-isu kayak gini lah gimana, dan jadi harapannya nih seperti apa untuk pelaksanaan demokrasi atau pemilu yang akan datang nih, yang ya mungkin Winda udah bisa berpartisipasi di dalamnya karena kan nanti 2029 nih, harapannya seperti apa? Kalau harapan aku sendiri untuk pemilu di tahun kedepannya itu apa ya, kita sebagai masyarakat muda ini bisalah untuk apa ya, bijaksana dalam memilih. Bukan berarti kalian itu ketika kalian merasa nggak ideal sama paslonnya itu tuh kalian tidak memilih, jangan. Tapi pilihlah yang menurut kalian itu yang paling ideal lah, yang paling benar gitu. Yang seenggaknya tuh kalian memilih dan menyuarakan suara kalian. Karena memang di sini kan kita berdemokrasi ya Mas. Berdemokrasi itu kan artinya kita semuanya ikut andil ikut andil dalam kegiatan ini. Jadi menurut aku ketika kalian diberi hak untuk ikut andil ya itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian juga itu terlibat dalam kayak tadi pelaksanaan money politik atau politik-politik kotor lainnya dengan janji-janji manis mereka, ya kan? Karena banyak banget loh Mas di sini tuh masih banyak kental lah istilahnya sama dengan money politik. Itu tuh juga kebetulan di P5 kemarin aku juga diajarin itu, jangan gimana caranya kita menolak money politik. Kita tuh juga belajar kayak apa sih, gimana kita mengklasifikasikan ini tuh udah dari itu udah tergolong money politik atau belum, kayak gitu. Pokoknya kita jangan pernah yang namanya percaya untuk ketika kalian itu dijanji-janji maniskan bakalan gini itu, jangan. Pilihlah yang memang menurut kalian itu emang inilah yang udah ada di hati kalian dan program kerjanya itu sesuai dengan realita masa sekarang gitu. Iya, bisa cocok lah ya. Iya, terus dari situ tolong untuk golongan putih. Aku nggak bilang kalau misalkan golongan putih itu nggak boleh ya, memang itu kan tidak disarankan. Golongan putih mungkin kalau ada orang yang mau golongan putih pun tolong nggak usah keluar-keluar di X. Iya, nggak usah menyuarakan ya. Aku golput nih. Iya, aku golput karena itu bisa mungkin malah jangan ya. Malah jangan, betul, jangan. Dan dengan kalian kayak aku dengan mereka itu ngomong aku golput dan lain sebagainya, itu kan secara tidak langsung menjatuhkan bangsa ini sendiri, menjatuhkan paslon-paslon yang nanti akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kayak nggak usah lah, udah cari aman aja. Terus habis itu gunakan hak sebaik mungkin, hak kalian sebaik mungkin. Mantap. Terakhir nih. Iya. Ada nggak sih mau kamu sampaikan ke teman-teman terutama Gen Z nih agar lebih peduli dan sadar akan pentingnya politik? Oke. Ini aku akan memberikan kesan dan pesan sekalian, mungkin aku kutip dalam suatu quotes sekalian closing statement juga ya. Oke, boleh, silakan. Nah, Insinyur Soekarno kan pernah bilang nih, punya quotes itu, berikan aku 10 orang pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari quotes itu tuh aku belajar bahwasannya kita sebagai Gen Z ini, sebagai muda-mudi ini, kita itu memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Jadi selama kalian ini anak muda masih bisa belajar, kalian masih diberi peluang, masih diberi akal dan kesehatan lainnya untuk menunjang kedepannya, itu tuh dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi jangan sampai kalian miss your opportunity hanya karena kalian itu terpersuasi hal-hal yang mungkin jelek, hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan kalian ke jalan yang salah. Jadi ini juga untuk pemilihan di Kabupaten Tegal selanjutnya, itu tuh juga jangan
gunakan kesempatan kalian tuh hanya terbuang sia-sia. Gunakanlah kesempatan kalian untuk benar-benar ikut andil di dalam kegiatan apapun itu, termasuk nanti mungkin pemilu ataupun pemilihan-pemilihan lainnya dan lain sebagainya. Itu tuh harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena suara-suara kita ini, Gen Z ini yang sebetulnya itu penting loh Mas. Iya, penting untuk didengar. Iya, karena memang seperti tadi kan Soekarno udah bilang kan bahwa 10 orang pemuda itu akan kalah dengan orang-orang tua di luar sana gitu. Jadi memang power kita itu memang sangat-sangat penting untuk disuarakan oleh ke dunia kayak gitu. Oke. Berarti ya pemilu itu bukan cuman kayak yaudahlah aku datang terus nyoblos, tapi itu kayak udah ada peran dalam demokrasi kita. Jadi kayak jadilah pemilih yang cerdas, peduli, berintegritas, dan karena memang suara kita tuh menentukan siapa yang nanti akan jadi pemimpin kita, siapa yang akan menjadi perubahan di negeri kita. Betul. Oke. Gak kerasa nih sebenarnya nih Win, obrolan kita udah di ujung, dan gak kerasa juga. Wah, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya untuk aku juga terima kasih. Linda udah datang ke sini juga, udah memberikan informasi, memberikan inspirasi kepada Jakpir Pemilih. Dan terima kasih juga untuk Jakpir Pemilih yang telah menonton hingga akhir. Semoga kita dapat berjumpa di episode-episode selanjutnya, tentunya di podcast KPU Kabupaten Tegal, di podcast Mochi Karo Dopok. Oke, terima kasih Linda sekali lagi untuk Jakpir Pemilih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.